Bapak Ibu semua, adik-adik yang mau memberikan nanti untuk Tiara. Beliau itu prodi ilmu komunikasi di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Bapak kepala sekolah, ibu bapak orang tua murid, ibu bapak instruktur, kakak-kakak yang lagi KKN, siapa di sini yang belum pernah lihat TV, jangan didengar. Siapa yang di sini bisa main TikTok? Anak-anak SD di SD 1 dan lalu HP sendiri semua. Pasti bukan HP kampung toh. Kalau bisa main TikTok berarti HP-nya HP Android. Nah, kalau bapak kepala sekolah, bapak-bapak instruktur dengan kamu sih itu disebut generasi Y. Siapa? Generasi apa? Ya? Oke. Ada lagi selain generasi media? Generasi Milenial. Oke, sebelah apa generasi? oh sama. Karena kalau bilang generasi milenial itu sama umur yang kakak di depannya. Toh? Jadi adik-adik kelas 5 nih disebut generasi Z atau generasi zero. Cari mama papa toh? Begitu bangun tidur HP mana? Atau ada yang bangun tidur langsung berdoa buat Yesus, terima kasih? Oh, ada. Berarti lo memang masuk kategori generasi milenial. Kalau bangun tidur langsung berdoa. Atau ada di sini yang pun teman yang dosen kenal sampai yang main Free Fire. Kepala sekolah dia harus bikin maba main bareng Free Fire. Jadi waktu masuk kakak mungkin lihat ada pohon literasi. Lo bikin apa yang pohon literasi? Ya? Ini hanya untuk hias. Kan ketemu menteri sekarang, Mas Nadiem itu segala sesuatu harus literasi. HP yang adik pakai itu punya fungsi sama dengan pohon. Atau tanam pohonnya apa duluan? Biji. Oh ya, biji. Apa lagi? Tunas. Apa lagi? Dia langsung tanam pohon, tanam biji. Kira-kira pohon itu berbuah berapa lama? 2 tahun. Nah, formasi itu seperti bibit. Dia tanam di adik-adik pun kepala. Tiap hari adik-adik nonton, tiap hari main TikTok, tiap hari nonton YouTube, tiap hari nonton sinetron anak langit. Maka semua pesan-pesan itu ada dalam kepala. Dia akan bertumbuh, lahirnya dalam adik-adik rempung. Jadi apa yang adik-adik lihat di TV, adik-adik lihat di YouTube, adik-adik dengar di radio, itu yang akan membuat perilaku adik-adik. Ibu bapak ketika memberikan televisi, mengizinkan adik-adik nonton TV, itu sebenarnya sama saja mengajak adik-adik dalam ini. Mana atau sama-sama dengan guru yang adalah TV. Jadi sebenarnya media yang ibu bapak dan adik-adik rasa sebagai media hiburan sebenarnya adalah media yang sangat mempengaruhi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekolah, bapak ibu itu adik-adik dewasa. Karena media mengajarkan itu. Dulu kita SD menarinya mungkin tari lenso, gitu ya. Kalau sekarang minta mereka tari lenso mungkin mereka tidak tahu. Tapi bilang mereka dance mereka tahu. Yang gayanya ke sini semua, sana semua dan gayanya satu rupa. Yang mereka lihat di sekarang rata-rata seperti best friend, BFF kan sebutannya best friend forever. Lalu nanti tanya itu best friend forever itu siapa? Itu betul pacar tuh. Nah, siapa yang nonton anak-anak di sini? Padahal film itu ditujukan kepada anak-anak yang sudah berusia remaja, tidak kepada anak. Jadi anak-anak menggunakan media paling banyak 90% adalah televisi. Tidak ada anak-anak yang tidak menonton TV. Atau buku cerita tentang pahlawan, atau buku sejarah terjadinya Desa Galala, atau sejarah terjadinya Pulau Seram. Tidak, mereka tidak belajar itu. Jadi yang mereka baca buku bukan pelajaran untuk pengetahuan, tapi untuk hiburan. Itu hasil yang kami peroleh. Nanti media
anak-anak kita yang ada di SD kelas 4 dan kelas 5 itu tiap hari sekolah menggunakan media TV 5 sampai 5 jam. Pertanyaan kritisnya, apakah ibu bapak termasuk kepala sekolah pernah memastikan mereka mengerjakan PR di rumah sebanyak waktu nonton? Teman, bagaimana cara menjerumuskan teman, bagaimana bergaya pakaian dan lain sebagainya. Ada di anak langit dan teman-temannya. Bisa lanjut 2 jam dalam satu hari untuk menggunakan media, baik TV, media elektronik atau apapun. Sedangkan anak-anak di bawah 2 tahun itu dilarang sama sekali untuk memegang media, baik itu TV ataupun handphone. Jangan bermain HP. Tapi ibu bapak ada asik main HP. Tetap mereka bilang itu hoax. Karena mama dan bapak ibu pura ada main HP. Jadi kalau kita bilang jangan bermain HP, mama dan bapak juga tidak boleh main HP. Media itu tidak peduli 63 juta satu kali tayang. Apa yang kita dapat? Kita dapat sampah, tayangan yang bermutu, segala sesuatu yang sesuai dengan budaya orang Ambon. Iklan 100, nah 3 kali iklan, begitu. Disitulah media mendapatkan uang. Bapak melihat tayangan di TV atau radio yang tidak sesuai dengan umur anak-anak, tidak sesuai dengan budaya kita, melapor. Dan kami akan tindak lanjuti. Anak-anak suka, gitu. Lanjut, ini pedomannya. Ini sisi pemantauan kami. Jadi kakak-kakak yang sudah di sarjana bekerja 24 jam mesti lihat TV. Ada shift-shiftnya. Tidak boleh terlewatkan untuk memastikan bahwa tayangan itu aman. Kita suka film horor, mistik. Tapi coba kalau bikin nonton Garuda di dalam, tidak ada yang nonton. Kenapa? Yang terlalu bagus. Karena isinya kurang horor. Kita ini sebenarnya mau jadi setan, mau jadi manusia yang berbudi bagus. Dok Mama dong ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 1, bagus kan? Tapi coba ibu bapak tanya mereka, kalau main Free Fire, beli senjata jenis apa untuk tembak lawan yang jauh? Kau tahu semua? Kita dan anak-anak kita sangat jauh, media sangat dekat. Anak saya, ibu bapak tanya mereka, dia tahu teman-temannya ya, main basket, dia tahu main basket, main basket. Jadi teman-teman sampai di Afrika, sampai di mana-mana. Tapi tetangga samping rumah tanya nama di sini tahu. Karena dia lebih suka berteman dengan dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Sama dengan anak-anak kita. Temannya di Facebook ulang tahun, orang tulis di dinding gol. Selamat ulang tahun, Dek. Selamat ulang tahun, sayang. Apa? Dia bertanya, Mam, kenapa hari ini kan dapat makan banyak? Gimana ulang tahun tuh? Oh iya lupa lem. Happy birthday, Mam. Teman-teman ulang tahun belum jam 12. Buat yang jauh itu terasa sangat dekat dan yang dekat sangat jauh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah mengizinkan adik-adik KKN untuk bisa berbagi tentang literasi di sini. Karena literasi tidak bisa jalan ketika kalian masih main apa ya? Ibu tidak tahu. Kalau dulu kan yang main kotak lalu lempar batu. Main apa? Iya. Siapa yang masih bermain itu? Lalu bermain yang orang lain dari sana untuk halang-halang itu nama apa? Bagus. Berarti permainan-permainan itu harus digalakkan. Lalu ada yang masih bermain pakai bola, lalu lempar batu-batu. Masih main sih. Itu kan permainan yang membutuhkan kekuasaan. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Terima kasih, saya kembalikan. Mungkin dari penjelasan mengenai literasi media di sini ada yang tidak paham. Kalau yang tidak paham bisa sangat bersyukur dan berterima kasih juga kepada pihak sekolah, lebih khusus bagi Bapak Ibu dan teman adik-adik, dan karena pikiran kami
menyangkut tentang media ini memang sangat penting buat anak-anak diberikan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, sisi negatif dari mempergunakan alat media ini yang kita tahu mengganggu, kalau terlalu lama mengganggu otak saraf anak, karena itu memang sudah terbukti banyak yang ada di HP. Caranya seperti apa supaya pada saat mereka mempergunakan mereka terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita punya pertanyaan, kalau temanya 2 jam itu terlalu lama, beta 15 menit. Kalau tadi negatifnya tuh bisa ibu jelaskan supaya cara-cara mempergunakan HP dengan baik itu, supaya mereka juga Jarak antara TV dan anak itu kan selalu diajukan minimal 1 meter. Jarak handphone dengan tanah sejauh dari tanah dengan siku. Penggunaan media tidak ada. Jadi seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Muti. Untuk penjelasan-penjelasan yang diberikan tentang literasi media baik gurunya. Untuk ibu-ibu orang tua dan Pak Sekolah, kami ucapkan terima kasih juga berikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan program daripada KKN. Adik-adik semua,